Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Firdausyah Putri Daniza dengan nomor induk mahasiswa 1960030007 dari program studi Magister Akuntansi STIAI ingin mempresentasikan tesis saya yang berjudul Determinan Good Corporate Governance pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Audit internal menambah manfaat untuk mengerti dan memahami budaya. Dalam laporan audit internal, haruslah menjabarkan dampak dari budaya organisasi terhadap risiko organisasi serta lingkungan pengendalian internal. Hal tersebut dikarenakan organisasi yang tidak baik akan memberikan dampak pada perusahaan yang menerapkan corporate governance. Berbagai masukan harus disarankan kepada suatu organisasi agar mampu menciptakan budaya organisasi yang sehat. Budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap dalam menentukan seberapa baik kinerja sebuah organisasi. Jika sebuah organisasi memiliki pegawai yang dapat menunjukkan perhatian, analisa, serta ketepatan terhadap detail-detail, maka aktivitas yang berjalan dalam organisasi akan berlangsung dengan akurat, tepat, dan baik. Selanjutnya, untuk rumusan masalah, yang pertama, apakah terdapat pengaruh budaya perusahaan terhadap audit internal? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh dewan direksi terhadap audit internal? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh kinerja karyawan terhadap audit internal? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh budaya perusahaan terhadap good corporate governance? Yang kelima, apakah terdapat pengaruh dewan direksi terhadap good corporate governance? Yang keenam, apakah terdapat pengaruh kinerja karyawan terhadap good corporate governance? Yang ketujuh, apakah terdapat pengaruh audit internal terhadap good corporate governance? Yang kedelapan, apakah terdapat pengaruh good corporate governance terhadap budaya perusahaan yang dimediasi oleh audit internal? Yang kesembilan, apakah terdapat pengaruh good corporate governance terhadap dewan direksi yang dimediasi oleh audit internal? Dan yang terakhir, apakah terdapat pengaruh good corporate governance terhadap kinerja karyawan yang dimediasi oleh audit internal? Untuk tujuan penelitian, yang pertama, menganalisa pengaruh budaya perusahaan terhadap audit internal. Yang kedua, menganalisa pengaruh dewan direksi terhadap audit internal. Yang ketiga, menganalisa pengaruh kinerja karyawan terhadap audit internal. Yang keempat, menganalisa pengaruh budaya perusahaan terhadap good corporate governance. Yang kelima, menganalisa pengaruh dewan direksi terhadap good corporate governance. Yang keenam, menganalisa pengaruh kinerja karyawan terhadap good corporate governance. Yang ketujuh, menganalisa pengaruh audit internal terhadap good corporate governance. Yang kedelapan, menganalisa pengaruh budaya perusahaan terhadap good corporate governance melalui audit internal. Yang kesembilan, menganalisa pengaruh dewan direksi terhadap good corporate governance melalui audit internal. Dan yang terakhir, menganalisa pengaruh kinerja karyawan terhadap good corporate governance melalui audit internal. Selanjutnya di dalam penelitian ini menggunakan grand teori. Yang pertama, teori agensi. Yang kedua, teori stewardship. Yang ketiga, teori penetapan tujuan. Landasan teori, yang pertama, pengertian dari good corporate governance adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan. Yang kedua, audit internal. Menurut Arens, bahwa pengertian auditing merupakan pengumpulan serta pengevaluasian bukti atas informasi guna menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilaksanakan oleh seseorang yang profesional dan independen. Budaya organisasi merupakan gaya dan cara hidup dari suatu organisasi yang merupakan pencerminan dari nilai-nilai atau kepercayaan yang selama ini dianut oleh seluruh anggota organisasi. Yang selanjutnya, Dewan Direksi yang merupakan pengurus perseroan menurut Yani dan Wijaya tahun 2002 merupakan alat perlengkapan perseroan yang melakukan kegiatan perseroan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Yang terakhir adalah kinerja karyawan merupakan hasil kinerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kerangka pemikiran dengan hasil hipotesis yang pertama, terdapat pengaruh budaya perusahaan terhadap audit internal. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh dewan direksi terhadap audit internal. Hipotesis ketiga, terdapat pengaruh kinerja karyawan terhadap audit internal. Hipotesis keempat, terdapat pengaruh budaya perusahaan terhadap good corporate governance. Hipotesis kelima, terdapat pengaruh dewan direksi terhadap good corporate governance. Hipotesis 6, terdapat pengaruh kinerja karyawan terhadap good corporate governance. Hipotesis ketujuh, terdapat pengaruh audit internal terhadap good corporate governance. Hipotesis ke-8, terdapat pengaruh budaya perusahaan terhadap good corporate governance yang dimediasi oleh audit internal. Hipotesis ke-9, terdapat pengaruh dewan direksi terhadap good corporate governance yang dimediasi oleh audit internal. Hipotesis 10, terdapat pengaruh kinerja karyawan terhadap good corporate governance yang dimediasi oleh audit internal. Metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian adalah causal associative research. Yang kedua, tipe data self-report data. Yang ketiga, research objective, yaitu karyawan bank. Keempat, sumber data adalah data primer atau questionnaire.
Yang kelima, teknik sampling adalah proportion sampling. Yang keenam, populasi, yaitu karyawan bank, baik BUMN maupun swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020. Dan yang terakhir adalah sampel. Kriteria responden yang dipakai dalam pengambilan sampel ialah yang pertama, ditunjukkan pada auditor internal dan dewan direksi dan karyawan bank. Yang kedua, memiliki pengalaman kerja atau menduduki jabatan tersebut paling sedikit 2 tahun. Yang terakhir, memiliki latar belakang pendidikan minimal S1. Berikut merupakan skala klasifikasi kategori penilaian. Maka skala tersebut dapat dijadikan sebagai acuan untuk memberikan penilaian terhadap hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dilihat dari uji statistik deskriptifnya, bahwa rata-rata hasilnya baik dan sangat baik dengan Good Corporate Governance yaitu 3,696 yang berarti di kategori penilaian baik. Yang kedua, audit internal dengan penilaian 4,244 yang berarti hasilnya sangat baik. Yang ketiga, budaya perusahaan dengan hasil 3,918 dengan berarti baik. Yang keempat, dewan direksi dengan hasil 3,903 yang berarti baik. Dan yang terakhir, kinerja karyawan dengan hasil 3,956 dengan hasil baik. Selanjutnya, untuk uji hipotesa, pengujian signifikasi digunakan untuk menguji apakah ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian menyatakan bahwa apabila nilai T statistik lebih besar sama dengan T table yaitu 1,96 atau nilai p-value lebih kecil dari signifikan alpha atau 5% atau 0,05, maka dinyatakan adanya pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian untuk kesimpulan yang pertama, besar nilai signifikansi T lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara budaya perusahaan terhadap audit internal. Nilai koefisien yang dihasilkan bernilai positif, dapat diartikan semakin baik budaya perusahaan, maka cenderung meningkatkan audit internal. Yang kedua, besar nilai signifikasi T kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara dewan direksi terhadap audit internal. Nilai koefisien yang dihasilkan bernilai positif, dapat diartikan semakin baik dewan direksi maka cenderung meningkatkan audit internal. Yang ketiga, besar nilai signifikasi T kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara kinerja karyawan terhadap audit internal. Nilai koefisien yang dihasilkan bernilai positif, dapat diartikan semakin baik kinerja karyawan maka cenderung meningkatkan audit internal. Yang keempat, besar nilai signifikasi T kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara budaya perusahaan terhadap Good Corporate Governance. Nilai koefisien yang dihasilkan bernilai positif, dapat diartikan semakin baik budaya perusahaan, maka cenderung meningkatkan Good Corporate Governance. Yang kelima, besar nilai signifikasi T kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara dewan direksi terhadap Good Corporate Governance. Nilai koefisien yang dihasilkan bernilai positif dan dapat diartikan semakin baik audit internal, maka cenderung menaikkan Good Corporate Governance. Yang keenam, terdapat pengaruh yang signifikan antara kinerja karyawan terhadap Good Corporate Governance. Nilai koefisien yang dihasilkan bernilai positif, dapat diartikan semakin baik kinerja karyawan, maka cenderung menaikkan Good Corporate Governance. Yang ketujuh, terdapat pengaruh yang signifikan antara audit internal terhadap Good Corporate Governance. Nilai koefisien yang dihasilkan bernilai positif, dapat diartikan semakin baik audit internal, maka cenderung menaikkan Good Corporate Governance. Yang kedelapan, terdapat pengaruh yang signifikan antara budaya perusahaan terhadap Good Corporate Governance melalui audit internal. Yang kesembilan, terdapat pengaruh yang signifikan antara dewan direksi terhadap Good Corporate Governance melalui audit internal. Yang terakhir, terdapat pengaruh yang signifikan antara kinerja karyawan terhadap Good Corporate Governance melalui audit internal. Selanjutnya adalah saran. Saran pada penelitian ini adalah adanya pengaruh signifikan pada Good Corporate Governance yaitu budaya perusahaan, dewan direksi, kinerja karyawan, dan audit internal menunjukkan bahwa perusahaan harus memperhatikan dan meningkatkan audit internal dengan menerapkan nilai organisasi dan perilaku yang telah berlaku guna menilai bagaimana perilaku pegawai memberikan pengaruh dalam penetapan prioritas perusahaan. Untuk dewan direksi dengan lebih meningkatkan mutu, strategi perusahaan, kebijakan, serta tetap melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan perusahaan. Untuk kinerja karyawan dengan lebih memperhatikan dalam pengendalian perilaku agar pengelolaan perusahaan dapat dilakukan secara terbuka dan mampu bertahan dalam kompetensi dengan perusahaan lain guna mampu bertahan dalam persaingan yang ketat. Dan di dalam Good Corporate Governance dapat fokus pada basic value, yaitu memberikan perhatian dalam bentuk fisik dan perilaku dari suatu perusahaan agar tercipta kinerja perusahaan yang lebih baik.
Selanjutnya untuk implikasi, hasil dari penelitian diharapkan memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan, yaitu pertama bagi pengembangan ilmu. Penelitian ini diharapkan akan menambah ilmu yang berkaitan dengan analisis determinan good corporate governance di dalam perusahaan. Yang kedua, bagi manajemen perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjalankan sistem tata kelola perusahaan dengan baik sehingga perusahaan dapat berjalan dengan baik. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.